cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW itu harusnya memberikan kita dorongan untuk mengikuti apa yang dikerjakan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi apa iya seluruh hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu juga harus kita lakukan? Padahal ada banyak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tapi ulama mengatakan itu haram bagi kita. Puasa wisol, puasa yang maghrib kagak buka, terus-terusan puasa itu kan juga dilakukan oleh Nabi. Tapi kita malah terlarang. Nikah lebih dari 4 itu juga Nabi Muhammad lakukan, tapi ternyata buat kita terlarang. Sholat sunnah ba'da asar itu juga dilakukan, ada riwayatnya Nabi Muhammad SAW melakukan, tapi kita terlarang. Jadi sekarang yang penting itu sunnah artinya apa, lalu sunnah yang bagaimana yang kita itu dianjurkan untuk mencontohkan, bahkan mungkin diwajibkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini episode ke-7 dari Maulid series dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan yang akan kita pelajari pada episode kali ini adalah tentang sunnah Nabi. Karena di awal-awal episode kita sering bilang bahwa salah satu tanda atau cirinya orang yang cinta Nabi mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita pelajari tentang yang pertama, definisi sunnah itu sendiri. Sunnah secara bahasa artinya jalan atau bisa juga diartikan sebagai kebiasaan. Jadi orang yang punya kebiasaan, katakanlah setiap ba'da subuh dia ngopi, berarti itu ngopi sunnahnya dia. Jadi sunnah secara bahasa adalah jalan atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Maka kalau ini disandingkan kepada Nabi Muhammad SAW, berarti adalah sunnah kebiasaan atau jalan yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu secara bahasa. Secara istilah, tentu secara istilah teman-teman yang dirahmati Allah perlu diketahui bahwa sunnah secara istilah itu punya makna dan definisi yang berbeda-beda tergantung dari disiplin ilmu mana kita memandang. Karena sunnah secara fikih beda dengan sunnah secara hadis pun beda dengan sunnah yang dimaknai oleh para ulama usul fikih gitu. Nah, pada kesempatan kali ini yang cocok dengan pembahasan kita yaitu sunnah menurut ilmu hadis. Sunnah menurut ilmu hadis itu apa? Disebutkan oleh ulama, ma'uthiru 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khuluqiyatin aw sifatin khalqiyatin aw sirah. Jadi sunnah secara istilah, dan ini istilah menurut ilmu hadis, adalah segala hal yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, dari perkataannya, perbuatannya, pernyataannya, serta sifat lahiriah, bentuk badan, gaya rambutnya, sifat perilakunya, dan juga sirah, kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi. Jadi seluruh hal yang datang dari Nabi Muhammad, perkataan, perbuatan, pernyataan, gaya badannya, gaya jalan, gimana beliau tidur, itu masuk dalam kategori sunnah yang didefinisikan menurut ilmu hadis. Sedangkan ilmu lain, ilmu usul fikih beda lagi, tapi nanti kita singgung lah. Ini yang menjadi pembahasan kita. Jadi sunnah secara istilah yaitu segala. Maka kalau kita katakan tadi sholat ba'da asar sunnah itu ya sunnah Nabi, betul. Tapi apa iya itu harus dilakukan? Nah, dalam hal ini ulama membagi sunnah itu menjadi 2 bagian. Pertama, ada sunnah yang namanya sunnatul huda. Sunnatul huda itu apa? Sunnah huda itu artinya petunjuk. Sunnatul huda itu artinya pekerjaan Nabi Muhammad SAW yang kemudian jadi syariat bagi kita umatnya, yang hukum aslinya bagi kita adalah anjuran atau sunnah, tapi bisa jadi kewajiban. Nah, sunnah huda ini hanya hanya 3 hal saja yang dicakup daripada sunnah secara umum, yaitu perkataan, perbuatan, dan pernyataan. Ini yang menjadi bahasan ilmu usul fikih. Lalu lahir jadi ilmu fikih yang namanya hukum sunnah. Nah, inilah sunnatul huda. Jadi sunnah Nabi Muhammad, pekerjaan Nabi Muhammad yang beliau lakukan sebagai pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pembawa syariat, jadi syariat buat kita. Hukumnya apa? Aslinya sih hukumnya sunnah.
aslinya hukumnya sunnah. Kayak apa? Kayak Nabi Muhammad biasa puasa Nabi Dawud, Nabi Muhammad biasa sholat malam, Nabi Muhammad biasa zikir setelah sholat, Nabi Muhammad biasa doa setiap sujudnya, Nabi Muhammad memperlama berdirinya ketika sholat malam, Nabi Muhammad apalagi ketika melontar jumroh ada bacaan yang dibaca, Nabi Muhammad ketika wudhu kemudian selesai wudhu mengangkat tangan bersyahadat, doa sambil syahadat asyhadu alla, itu juga sunnah yang bisa masuk dalam qadir sunnatu huda. Nabi Muhammad menyembelih hewan kurban itu juga sunnatu huda. Itu namanya sunnah huda yang jadi syariat buat kita. Hukumnya apa? Aslinya hukumnya sunnah. Tapi bisa jadi sunnah huda ini jadi kewajiban. Jadi nggak boleh sukarela kita ngerjakan, tapi emang harus dikerjakan. Seperti apa? Seperti hal-hal yang Nabi Muhammad selalu mengerjakan itu, tidak pernah meninggalkan. Contoh tertib ya, dalam wudhu tuh ada rukun tertib, muka dulu terus tangan seterusnya. Dan Nabi Muhammad selalu begitu, mengajarkan begitu, nyontohin juga begitu. Tak sekalipun Nabi Muhammad sekali aja ninggalin tertib nggak pernah. Maka ulama bilang ini sunnah, ini sunnah tapi hukumnya wajib. Pekerjaan Nabi tapi hukumnya wajib. Doa ketika khutbah Jumat kedua, Allahumma ighfir lil mu'minin mu'minat, itu juga sunnah Nabi tapi hukumnya wajib. Karena tak sekalipun Nabi Muhammad SAW meninggalkan doa itu ketika khutbah Jumatnya. Maka ulama mengatakan itu hukumnya wajib. Atau juga sunnah yang kemudian dilafadzkan atau dikuatkan oleh Nabi Muhammad dengan verbal. Beliau mengatakan ini hukumnya wajib. Nah, maka itu jadi kewajiban. Itu namanya sunnah huda. Dan itu banyak dijelaskan dalam kitab fikih atau juga kitab usul fikih. Ya, sholat tahajud, sholat witir, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, itu kalau sunnah huda. Dan kemudian yang kedua adalah sunnah jibili. Oh iya teman-teman, sunnah huda itu kemudian ada pengecualian ya. Sunnah huda itu ada pengecualian. Apa yang mengecualikan? Tentu syariat itu sendiri, wahyu itu sendiri. Sebagaimana tadi sunnah Nabi Muhammad nikah lebih dari 4, itu dikhususkan, itu ada bagian daripada khususiat. Jadi kita tidak dituntut untuk itu dan juga tidak dibolehkan untuk itu karena ada larangan yang pasti tentang itu. Kemudian juga Nabi Muhammad puasa wisol, kita tidak dituntut karena bertentangan dengan fitrah manusia. Sedangkan Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, fa inni at'amani rabbi wa saqani, kalau saya kan yang ngasih makan Allah, yang ngasih minum juga Allah. Maka itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah huda aslinya tuh hukumnya sunnah, artinya kita berpahala, tapi ninggalin nggak dosa. Ninggalin gak dosa selama Nabi Muhammad tidak memberikan petunjuk bahwa ini khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sunnah yang kedua adalah sunnah jibili. Sunnah jibili itu apa? Sunnah jibili adalah pekerjaan Nabi Muhammad, juga perkataannya yang bukan bagian dari syariat. Akan tetapi Nabi Muhammad melakukan itu karena Nabi Muhammad SAW juga manusia yang punya kebiasaan seperti gaya berjalannya, makannya, tidurnya, gaya berbicara, menatap, dan juga berpakaian. Jadi sunnah jibil itu sunnah yang Nabi Muhammad kerjakan sebagai bahwa dia tuh manusia, sama kayak kita. Nah, yang inilah yang kita, sebagian ulama usul ya mengatakan sunnah jibil itu bagi kita hukumnya nggak apa-apa, dalam arti ya bukan sunnah apalagi wajib, hukumnya mubah, boleh diikuti boleh tidak diikuti karena sama manusianya. Karena tidak mungkin kan secara logika, tidak masuk akal kalau orang dituntut artinya dapat celaan dari syariat gara-gara dia nggak pakai gamis, padahal gamis itu bukan syariat, itu kebiasaan orang Arab begitu. Tapi ada ulama usul yang lain, bahkan ini banyak, termasuk Imam Tajuddin As-Subki, sebagaimana dikutip oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya Al-Af'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa sunnah jibili, sunnah yang Nabi Muhammad kerjakan sebagaimana dia manusia, itu juga berpahala bagi kita sebagai umatnya untuk diikuti. Karena Nabi Muhammad itu tidak lepas dari dua status dalam dirinya. Status bahwa dia pembawa syariat, yang kedua status bahwa dia juga manusia. Maka apa yang dilakukan itu selalu nempel dua ini.
selalu nempel statusnya pembawa syariat, pembawa wahyu, pembawa petunjuk. Artinya kebiasaan Nabi Muhammad itu menjadi kebiasaan yang menjadikan kita manusia yang baik, makin baik dan lebih baik. Maka mengikuti gaya jalannya Nabi, berpakaiannya Nabi, kemudian juga minumnya Nabi, itu sebuah kebaikan yang mendatangkan pahala. Lebih-lebih kalau diniatin ngikutin biar mirip sama Nabi Muhammad SAW. Disebutkan juga bahwa ini kebiasaan Nabi, ya dari sisi beliau bahwa dia manusia, tapi bagi kita, dari sisi kita pengikutnya, maka pengikut itu mesti mencontoh apa yang diikuti. Panutan kita sebagaimana Allah memerintahkan kita dalam banyak ayatnya untuk mengikuti Nabi, dan itu mencakup seluruh hal termasuk kebiasaan beliau. Maka mengikuti Nabi Muhammad dari pekerjaan yang sifatnya jibilli itu berarti kita sudah menjalankan, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu mesti berpahala. Maka melaksanakan sunnah Nabi yang sifatnya jibilli itu berpahala, walaupun tidak ada celaan bagi orang yang kemudian tidak mengikuti sifat sunnah Nabi yang sifatnya jibilli. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut di episode akan datang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan bagi teman-teman yang baru mengikuti pada episode kali ini, di deskripsi kita siapkan playlist untuk mengikuti video-video sebelumnya dari Maulid series ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.